Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk memulai pelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Nabil, ayo. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Baik semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Bapak Yunus. Kalian sudah siap belajar? Siap. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, baik. Oke, saya akan mengabsen Abdullah Abdurrahim hadir. Alika Putri hadiro. Fakih Setiawan hadir. Hana Soleha hadir. Ibrahim Barokah hadir. Lutfiyah Zahra hadiro. Oke. M. Raihan Fatir hadir. Muhammad Siddiq Maulana. Wah, kemana? Sakit? Sakit apa? Demam. Ya sudah, semoga lekas sembuh. Amin. Nabil Maulidi hadir. Nabil Muhammad hadir. Sri Hasa hadiro. Selanjutnya Syafa Fauzia hadiro. Oke. Selanjutnya Ziyadatur Rahma hadiro. Oke, siap. Baik. Selanjutnya kita untuk menanamkan nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Nah, itu adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Semoga kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Amin. Kita harus menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Karena negara ini adalah butuh generasi-generasi seperti kalian di kemudian hari. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar apa? Peran Wali Songo di Indonesia. Peran Wali Songo di Indonesia. Siapa Wali Songo itu? Kamu? Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Di mana Sunan Gunung Jati itu? di Cirebon. Mobil. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga di Demak. Demak. Kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga martabat dan harkat manusia. Apakah kalian punya pacar? Iya. Ketika kalian diajak sama pacar kalian camping berdua sama pacar kalian, mau tidak? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Kenapa Pak Ki? Karena itu termasuk perbuatan maksiat, Pak. Karena itu Termasuk perbuatan maksiat. termasuk perbuatan. Baik, tepuk tangan buat Pak Ki. Ada yang mau diajak pacarnya? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu mendekati zina. Tepuk tangan. Tidak mau, kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena ini adalah berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik. Untuk itu kita akan melihat video terlebih dahulu. Kita saksikan videonya. Apa yang kalian dapatkan atau hikmah apa setelah menonton video tadi? Ayo, ngacung. Ayo. Hikmah yang bisa diambil adalah kita selaku anak harus patuh kepada orang tua, Pak. Kita sebagai anak harus patuh. Baik, terima kasih Nabi. Tersebut menceritakan adalah seorang anak yang tidak nurut sama orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara dia mempunyai pacar. Ternyata dia lebih menurut sama pacarnya. Malam-malam keluar. Terus berduaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan adalah pergaulan bebas dan mendekati zina. Pada akhirnya apa? Mohon maaf, anaknya adalah hamil di luar nikah. Kemudian menyesal. Ini ada saya ada sebuah tugas atau gambar yang harus kalian cermati. Dan di sini juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Silakan membentuk kelompok yang sudah dibentuk sebelum-sebelumnya. Silakan, ayo dibentuk kelompoknya. Ini saya akan bagikan kepada kalian tugas kerja kelompok kalian. Di situ ada pertanyaan.
kalian harus menganalisis gambar-gambar berikut yang ada di situ tuh. Gambar-gambar dianalisis. Mereka sedang apa, terus bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian jelaskan yang kalian dapat dari gambar tersebut dengan analisis kalian. Nah itu. Selanjutnya nomor 3 adalah tuliskan argumentasi kalian dari gambar-gambar tersebut. Kemudian bagaimana solusi keluar dari pergaulan bebas yang ada di gambar-gambar tersebut. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara mempertahankan pergaulan yang baik. Silahkan kalian kerjakan sesuai kelompoknya. Ini adalah masalah yang kita sering temui di dunia nyata. Silakan saya akan bagikan, kalian harus mengerjakan sesuai kelompok. Setelah mengerjakan kelompok, nanti hasilnya harus kalian presentasikan di depan. Presentasikan apa maksudnya dan lain sebagainya dari analisis tersebut. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dikerjakan. Didiskusikan dulu, didiskusikan terlebih dahulu. Di situ ada masalah gambar cerita itu tersebut, terus kemudian argumentasi, selanjutnya ada kalian harus mencari solusi untuk keluar dari zona pergaulan bebas itu. Analisis itu adalah melihat gambar tersebut itu sedang apa, perbuatan apa. Oh, ya. Makasih, Pak. Ya, Ya. itu analisis. Ya. Atau meneliti lah, kelihatan. Kesulitan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ayo dijawab dulu, dijawab. Ini nanti itu dah digabung. Iya, Pak. Ya oh gitu. Digabung. Oke, boleh. Nanti didiskusikan, jangan sampai beda persepsi ya. Iya. Ya. Ada yang sulit dimengerti? Alhamdulillah, Pak. Ada gampang. Nggak ada gampang. Jadi suka ya Allah. Nomor 3 maksudnya apa? Nomor 3. Tuliskan argumen pendapat kalian. Ya pendapat kalian. Pendapat aja. Iya, pendapat kalian itu apa di gambar tersebut itu apa? Argumentasinya itu apa? Kenapa bisa terjadi gambar begitu? Kenapa gambarnya begitu? Dia sedang membawa apa? Dia melakukan apa? Terus itu bagaimana? Itu namanya argumen. Dari gambar nomor 1 dan 2. Nggak apa-apa, dikasih dalil juga nggak apa-apa argumentasinya. Misalkan gambar nomor 1 tuh yang tadi tuh ya. Mana yang tadi gambar nomor 1 misalkan. Contoh misalkan gambar nomor 1 ini. Nih gambar nomor 1 atau gambar 1 nomor 2. Ini adalah hukumnya
dalilnya haram, misalkan hukumnya haram. Mana dalilnya? Karena mereka meminum minuman khamar. Instruksinya adalah ikuti kata-kata saya. Kalau kalian pegang hidung, kalau saya bilang pegang hidung, kalian pegang hidung. Liatin ke saya. Kalau saya pegang kuping, harus pegang kuping. Kalau pegang kepala, kalian pegang kepala semuanya. Oke, harus ada konsekuensinya. Kalau yang tidak fokus diapain? Ayo, dihukum ya. Semuanya. Oke, perhatikan ke saya. Saya akan memegang kepala. Saya akan memegang telinga. Perhatikan ke saya semuanya. Jangan ngelihat itu. Saya akan memegang hidung. Saya akan memegang kuping. Saya akan memegang dagu. Saya akan memegang jidat. Wah, benar semuanya, masih fokus. Sekali lagi, tepuk tangan buat kita. Oke. Silakan duduk semuanya. Duduk. Capek kan? Masih capek? Silakan yang cowok pijit-pijitan sama yang cowok. Yang cewek pijit-pijitan sama yang cewek. Silakan, gantian. Dipijitin dulu, pijitin. Nah ya, gantian dulu, dipijitin dulu. Gantian, ayo begini nih, pijit-pijitan nih. Oh, yang sakit di situ. Silakan, pijit-pijitan dulu, ayo. Gantian. Oke, semuanya sudah? Sudah, capeknya hilang? Baik, kita akan memulai presentasi. Baik, presentasinya adalah dimulai dari kelompok 2. Maju 2. Ayo semuanya maju di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Bahwasanya yang di cerita gambar nomor 1 itu menandakan apa? Tahu enggak? Mabuk. Nah, ini adalah anak-anak pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Yang dimana hasil dari kerja kelompok kami, bahwasanya yang terdapat di dalam gambar tersebut adalah seorang pelajar yang sedang melanggar peraturan sekolah, alias tidak mengikuti pembelajaran. Dan di mana mereka bertempat sedang melakukan sesuatu yang dilarang oleh atau bermaksiat. Kemudian daripada itu, untuk cara menanggapi atau solusinya adalah keluar dari pergaulan tersebut. Jadi ketika kita melakukan pergaulan yang sedang dilaksanakan, maka gimana caranya untuk meninggalkan atas pergaulan tersebut? Dengan cara memilih pergaulan yang baik, bergaul dengan teman yang soleha, bergaulan dengan teman-teman yang cerdas, yang pintar, dan mempunyai akhlak. Kemudian mengikuti pengajian, ini yang paling utama. Karena kebaikan itu mulai dari mendengarkan dari orang lain. Maka dari itu kita ketika melakukan, ya jangan sampailah melakukan tersebut itu harus mengikuti pengajian. Agar apa? Agar mendapatkan pencerahan dari orang lain. Kemudian cara mempertahankan pergaulan yang baik. Jika kita memiliki pergaulan atau kebiasaan yang baik, cara mempertahankannya dengan cara memilih teman yang berpergaulan yang baik. Mengerti enggak? Kalau sudah, saya kasih kelompok lain bertanya kepada kelompok 2 yang sedang presentasi. Ada yang mau bertanya? Saya perwakilan dari kelompok
Saya ingin bertanya soal dari gambar 1. Kan di situ kan terdapat gambar yaitu apa, kenakalan remaja atau pergaulan bebas. Jika kita terlanjur sudah memasuki lingkungan tersebut, bagaimana cara kita untuk keluar dan berhenti dari lingkungan tersebut agar kita menjadi lebih baik lagi? Bagus tuh pertanyaannya. Tepuk tangan buat Nas. Bagus tuh. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur masuk dalam pergaulan bebas tersebut atau sudah terjerumus? Sudah terjerumus nih. Bagaimana kita caranya untuk keluar dari lingkungan tersebut? Caranya mempertahankan pergaulan yang baik dan dengan cara memilih teman yang berpergaulan yang baik. Ibadah sama perbuatan zina atau pergaulan bebas ini adalah dua latar belakang yang berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Baik, gambar nomor 1 adalah, menurut pendapat kami adalah pergaulan yang seperti itu adalah pergaulan yang buruk, yang merusak diri sendiri dan dilarang oleh agama. Ya seperti itu, pergaulan yang merusak diri sendiri adalah seperti meminum minuman alkohol atau sampai minum minuman yang memabukkan sampai tidak sadarkan diri, bisa berakibat merusak pada diri sendiri yang sangat berpengaruh kepada tubuh. Dan semua itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Sudah jelas yaitu bahwa minum minuman yang memabukkan adalah haram, melakukan Perbuatan zina adalah haram, yang dimana mereka dengan lawan jenis seperti itu. Gitu. Saya rasa kita harus bisa memilih dan memilah teman yang baik dan yang buruk. Cuman kita nggak boleh pilih-pilih teman. Kita nggak boleh pilih-pilih teman. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, di sini juga saya membuat PPT atau rangkuman materinya. Nah, ini adalah menjauhi pergaulan bebas dan melarang mendekati zina. Nah, bagaimana kita itu harus menjauhi dan tidak mendekati pergaulan bebas atau mendekati dengan zina? Yang pertama kita harus membahas pergaulan dari adab berpakaian dahulu. Adabnya dulu, pakaiannya yang tertutup aurat, terus ya nggak boleh pakaian yang seksi-seksi, pakai kerudung dan lain sebagainya. Nah ini awal mulanya nih. Kita yang sebagai agama Islam ya harus membahas ini dulu, berpakaian dengan segala konsekuensinya dulu, yang sopan dulu, adabnya dulu, pakaiannya dulu, kita tuh harus mampu. Nah, kalau kita orang Islam, pantas nggak kita pakai rok mini? Nggak pantas, nggak sopan. Saya rasa ini menimbulkan mendekati zina. Dalil larangan untuk mendekati perbuatan zina dari Al-Quran ini bahwasanya kita itu dilarang untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari sini saja kita sudah tahu bahwasannya mendekatinya saja adalah perbuatan yang keji. Kalau sudah keji merugikan tidak? Kalau buruk merugikan tidak? Nah, merugikan. Makanya dalil ini sangat tepat untuk perbuatan zina itu. Pengertian perbuatan zina. Nah, tuh. Zina secara bahasa berasal dari kata zanna yazni, yaitu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah
sesuai dengan tuntutan agama. Selanjutnya adalah ini faktor penyebab pergaulan bebas. Faktor penyebab bebas, satu, dari dalam lemahnya pemahaman iman dan Islam, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Selanjutnya adalah komunikasi tidak berjalan baik. Baik, selanjutnya dampak terakhir ya. Dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Satu, melemahnya ketahanan iman. Manfaatnya untuk menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekatkan. Satu, terhindar dari penyakit kelamin, bersih. Insya Allah kalau dalam satu ikatan pernikahan itu bersih. Terus terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari penyakit kelamin, sudah tadi di awal. Terjaganya nama baik keluarga juga sudah. Terhindar dari aib dan memalukan. Dan terakhir, jiwa dan raga. Kita masuk kepada tahap kesimpulan. Bareng-bareng kita menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan dari materi tersebut? Nabil. Bil, silakan. Kesimpulannya adalah bahwa kita tidak boleh terjerumus dalam pergaulan kenakalan remaja, seperti kenakalan remaja yang membuat kita jauh dari agama, ataupun pergaulan bebas yang tidak baik untuk kita selaku anak muda. Selaku anak muda, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Kesimpulannya adalah kita harus bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik, dan salah satunya kita harus sering mendekatkan diri kepada Allah. Oke, selanjutnya adalah apa yang kalian bisa ambil dari pelajaran siang hari ini? Oke, coba. Pelajarannya, kita bisa mengetahui apa dampak dari pergaulan bebas tersebut, Pak. Kita bisa mengetahui dampak pergaulan bebas tersebut. Oke, semuanya sudah selesai ya? Sudah selesai? Baik, terima kasih banyak. Sebelum menutup pelajaran hari ini, saya ingin menyimpulkan bahwasanya kita harus bisa menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Artinya, semoga kalian bisa menerapkan ini pada kehidupan kalian sampai kalian menikah. Artinya, jangan pernah mengikuti pergaulan yang tidak baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya berharap materi ini dapat diaplikasikan pada kehidupan kalian agar terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan zina. Sebelum berdoa, saya tutup dulu, saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bil. Kita sebelum pulang, marilah kita membaca doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.